gue kayaknya akan tetap menghindari pertikaian. Jadi lu akan ngapain? Gue akan kayak, cewek gue lo apain barusan? Katanya menghindari. Itu mah gak menghindari dong. Balik lagi barengan sama BKR Brothers. Ada Rio, ada Bobby, ada Molen. Ya. Ini kita lumayan sering mendapatkan pertanyaan di sosial media. Kenapa sih BKR Brothers itu cuman follow satu orang doang yang biasanya orang-orang yang punya kolektif, brand atau apapun itu biasanya nge-follow personilnya supaya juga orang tahu oh ini tuh personilnya Ya, gitu. ya, benar. Sedangkan kan kita enggak, Cuman satu orang doang lagi. betul. Yaitu Jean-Claude Van Damme. Bush. Asik. Udah bener gak hafal gue tuh? Gak tahu, gue bukan orang Belgia. Oh, Iya. Mana gue tahu? Emang dia orang Belgia? Tapi alasannya kenapa follow Van Damme? Karena dia adalah satu-satunya artis dan aktor yang bisa split, dan splitnya itu tuh terkenal banget. Dan bahkan dia setiap kesempatan di film-filmnya dia bisa split. Habis itu dia di iklan split juga. Wah. Coba sebutin siapa artis yang terkenal karena split. Susi Susanti pas lagi lawan Korea dia split juga tuh. Oh benar. Ya benar juga ya. Iya kan? Tapi waktu itu Susi Susanti gak main film laga kan? Oh iya benar. Nah, Oke. Vicky Burki? Vicky Burki Pas 6 pagi-pagi tuh? di Antv ya dulu ya, sama Fahmi siapa itu namanya. Iya. Tapi dia gak split, Mol. Dia gak split. Oh dia gak split. Dia nggak split. Cuma Van Damme doang split. Van Damme bahkan pernah split di antara bis yang lagi berjalan. Oh iya Nah, itu. Iya. Itu tuh. Iya. Itu iklan dia yang paling terkenal buat Sobat BKR. Lo bisa cari di YouTube-nya. Jadi lo bayangin nih, lagu Enya. Iya kan? Yang itu tuh. Van Damme di zoom, dia lagi melipat tangannya gitu. Ini namanya apa sih kayak gini? Ini melipat tangan bukan? Sedekap. Sedekap. Apaan? Sedekap. Bahasa apa? Lo kalau misalkan udah gajian jangan lupa sedekap. Sedekah. Dan gajian lu begini. Ini gaji lu, oke Bang. Ini berpangku tangan bukan? Menyilangkan tangan. Kalau Berpangku tangan kayak gimana Bob? gini. Gila so imut. Kayak curut loh. Iya. So imut. Dia melipat tangannya bersedekap yang tadi Bobby bilang, ya kan, lagu Enya. Zoom out. Dia ngomong tuh kata-kata inspiratif. Zoom out. Di belakangnya ada 2 box. Makin di zoom out ternyata kaki kirinya itu nopang di atas spion truk yang kiri. Kaki kanannya menopang di atas spion truk yang kanan. Iya. Bayangkan baik-baik ya. Zoom out lagi. Nah tuh truk 2 tuh. Yang kanan makin ke kanan. Yang kiri makin ke kiri. Jadilah dia split di antara 2 truk. Tapi kalau lo perhatikan baik-baik, 2 truk itu mundur. Oh iya. Kenapa harus dipersulit dengan truknya mundur juga ya? Split di antara 2 truk aja udah sulit tuh. Oh iya, gue gak merhatiin lu truknya mundur loh. Mundur ya? Truknya mundur. Dan dong. truk ini juga baru nggak? Truk yang gede banget, yang kayak BJ and the Bear gitu kan? Yoi, truk BJ dalam dia sebutannya. Truk BJ. Iya, truk BJ. Iya. Dan kalau misalkan lo lihat sosial medianya Van Damme juga, yang kita follow satu-satunya, itu sangat menghibur. Ya. Parah. Karena satu, dia tetap pengen awet muda. Kata kuncinya pengen ya. Iya, pengen. betul. Ya kan? Dengan apa nih yang sekarang nih dia lagi joget. Terakhir joget-joget dia. Joget-joget dia. Kan emang jogetnya dia terkenal kan, joget yang kayak gini-gini gitu tuh. Hah? Ada joget. Tapi di beberapa film dia emang ada jogetnya sih. Ada adegan dia joget. Ada joget yang kayak gini-gini gitu dia. Jelasin dong secara audio. Ini visual nih. Secara audio Ya gimana? gitu lah, lu tinggal YouTube doang kali. Itu kalau gak salah ada di beberapa filmnya dia joget. Iya betul. Ya kan, di bar gitu-gitu. Iya. Terus karena kita emang follow-nya dia doang, jadinya kan tiap kali gua buka akun BKR dan muncul di home, ya udah pasti mukanya dia dong. Iya. Kadang-kadang dia juga sempat kayak misalkan dia Instagram live, udah gitu di save gitu, dijadiin archive, terus di posting gitu. Terus gue sempat ngelihat kayak 5 menit pertama, udah bosan gue. Ini kayak orang kayak gak jelas. Dia kayak udah gak ada orderan film-film laga, dan mungkin juga dia udah rada uzur ya. Uzur Mukhtar. Belum tentu bisa split lagi juga kali sekarang. Jadi mungkin akhirnya sekarang dia mendalami hobi. Yang akhirnya gue cukup penasaran. Van Damme tuh follow siapa atau apa aja sih? Lambe Turah kan? Iya, follow Lambe Turah kemarin. Sama Jakarta Keras. Sama Jakarta Keras.
Terus gue akhirnya tahu kalau si Van Damme itu dia follow Hot Toys dan juga satu brand action figure juga namanya Sideshow dari Hong Kong. Jangan-jangan si Van Damme sekarang memang main action figure. Oh, dari dulu Bisa Cok. jadi. Dari dulu ya? Dari dulu dia main. Apa action dia yang dia beli ininya action figure-nya? figure. Marshmallow Man Ya elah. yang di Ghostbuster. Dia di Ghostbuster. Itu gak perlu Hot Toys sih. Dia juga ngoleksi Barbie ternyata. Iya, dan spesifik Ken doang lagi. Oh iya Ken doang Ken ya? doang kan. Iya, Kalau Ken doang. Ken Iya, doang. Kalau Van Damme dia ngoleksi Ken, tapi dia berbagai macam kan. Ken itu ada yang versi Belgia, Perancis. Ada yang versi tropical gitu tropical. kan. Nah, koleksi Van Damme yang waktu MTV Crib parah sih. Oh, Parah. koleksi Ken Parah ya. Iya, Ken Barbie. Iya. Tapi kalau ngomongin dia mah udah pasti identik dengan film-filmnya lah. Iyalah, Saur Sepuh. Bukan dong. Bukan. Ada satu filmnya dia yang gue inget banget karena Hah? emang zaman dulu gue nonton di TV. Hmm. Yaitu ini, Double Impact. Premisnya adalah dia itu ceritanya kembar. Oh, iya. Terus ketika dia masih bayi nih, Hah? dia terpisahkan nih sama kembarannya. Oh, Ya, yang Oke. satu itu kalau nggak salah di Hong Kong, satu lagi di Amerika. Yang di Amerika tuh kayak semacam dia apa ya Hollywood gitulah, walaupun emang terkenal dengan martial arts, tapi dia yang ada hobi-hobi yang kayak senam atau apa gitu-gitu. Satu lagi jadi mafia. Oh, gitu ya. Nah, akhirnya mereka ketemu tuh yang si versi mafianya Van Damme ini ngetawain yang Amerika karena kayak lu gini amat sih bentukannya gitu, bajunya warna-warni, pakai spandex gitu-gitu. Tapi mereka udah kenal kan? Akhirnya baru tahu pas udah gede, sama-sama gede. Kenal di Friendster gitu. Nggak secara langsung. Dan di situ ceritanya ketika dia ini apa namanya si yang mafia tuh kalau nggak salah yang kakaknya punya pacar. Oh, oke. Ketuker. Oh, Iya. nggak sengaja. Iya, ada gitu-gitunya lah. Jadi sempat berantem juga tuh si Tadi kembarannya. Bobby bilang, oh ketuker, sengaja. Ngapain? Nih gue tuker pacar gue ya. Masa gitu? Enggak, Bobby sering sengaja gitu lah, Bob. emang soalnya sama Ya, adiknya Mal. Enggak. Sama adeknya. Adeknya cewek. Adanya cewek. Si mirip. Sering tukeran pacar sama adek. Terus ya dia kan juga apa Bloodsport. Lo Bloodsport Wah, gue iya. itu parah sih. Layar emas. Yo, Gue inget iya. banget nontonnya di layar emas. Iya. Dan adegan paling puncaknya adalah fight scene dia dengan Chong Li. Wah. Bener Itu banget. yang Chong Li gitu. Terus Yang otot dadanya bisa ototnya goyang-goyang kedet-kedet, gitu kan. kedet-kedet, Yoi. deg-deg. Wah, keren banget. Dulu lu ngelihat kayak gitu cuma ada di WCW doang kan? Iya sama Chong Li. Sama Chong Li. Iya bener. Jadi si Chong Li ini kan ceritanya ketemu di final sama nama si Jean-Claude Van Damme itu Frank. Iya bener Frank. Duk Frank. kalau nggak salah ya. Frank Duk ya? Nah, Frank Duk tulisannya DUX kalau nggak salah. Tapi dibacanya Duk. Chong Li itu kan ototnya parah ya. Makanya Iya, tadi lo bilang ya, dadanya bisa goyang kanan kiri karena emang segede gitu. Dan ada adegan di situ biasalah. Pertama Chong Li yang menang, abis itu Van Damme-nya menang. Sorry Mal. Ini dia sebelum yang ini gak sih pakai di wrap dulu tangannya terus dikasih lem terus ditaruh ke apa kaca gitu nggak sih? Spider-Man kayaknya yang bisa nempel di kaca. Atau Cicakman. Cicakman. Iya. Fight scene ini diawali dengan dia pakai atribut-atribut buat battle-nya lah gitu Iya. kan. Nah si Chong Li itu dia ngerap sesuatu emang tapi itu ini apa Slayer Harley Davidson Oh iya punya temennya. punya temennya si Frank. Iya benar. kan? Oh, iya. Gue pertama nyangka nih om-om buah bagaimana? Iya. Oh itu ada Ada memorinya. backstory-nya Cek ternyata. dulu itu sepatu sampai topinya Harley Davidson juga nggak? Sama Harley-nya stok nggak atau dicopot? Nah, kalau stok om-om buah. Sama cek di belakang mobil ada stikernya juga Nah. nggak? Nah iya benar. Iya kan? Fortuner biasa mobilnya tuh. Ternyata tuh ceritanya temennya si Frank, dia mau bikin si Franknya tuh makin emosi lah. Benar. Ya kan? Oh. Sesudah pasang Slayer itu, pelatihnya Chong Li masukin sesuatu ke celananya Chong Li. Ingat gak lo? Kodok masukin kodok. Biar geli. Jadi emang kecil gitu, nggak kelihatan. Kok ke celana Nah, ya? pas Chong Li lagi kepepet, Hah? ternyata tuh kapur. Oh iya bener dilempar buat ke matanya. Iya, Ke matanya Van Damme. Oh, iya. Jadi Van Damme tuh sempet berantem dalam keadaan buta, nggak bisa lihat Gila. apa-apa. Iya. Iya, Sempat iya. iritasi matanya kan? Sebenarnya Iya. si Chong Li itu tebak deh. Pada saat
film itu umurnya berapa? 13 lah ya. 7 kali ya? 7 tahun. Coba sobat BKR lihat tuh otot-ototnya, bentuk mukanya kayak gimana. Boloyung, nama aslinya Boloyung. Boloyung. Yoi. Umurnya berapa waktu dia syuting Bloodsport? Kalau gua rasa sih sekitar 35-36. 35, dekat. Berapa? 42. Wah gila. Tuwir dia. Iya. Tuwir. Tapi badannya begitu. Iya. Di Double Impact juga ada dia loh. Jadi musuhnya. Iya. Oh, ada jadi Boloyung. juga. Iya, dia emang musuh bebuyutannya Vandem. Oh, emang di set Di kayak Double Impact gitu. dia pipinya ada codetnya gitu. Oh. Emang musuh bebuyutannya. Terus kalau misalkan filmnya Vandem lagi ini Street Fighter. Wah, yang itu. lumayan memorable juga. Itu yang Dia jadi Colonel Guile. gue inget salah satu adegannya pokoknya terakhirnya dia keluar dari guanya runtuh. Iya benar. Itu dia lagi ke markasnya M. Bison. Nah, M. Bison, ya benar. Cuman bajunya M. Bison di film itu tidak mewakili yang kita lihat di ini ya game ya. Coba deskripsiin. Secara fashion gimana? Kalau di game kan dia kayak pakai Secara fashion. Bobby Fashion Police gimana? Fashion Police. Dia itu kayak berseragam kayak apa ya? Kayak jenderal. Iya. Tapi pakai kayak ada sayapnya kayak jenderal Nazi gitu lah. Hugo Boss. Ada cape-nya benar kalau yang di Iya game. kan? Nah, Walaupun jenderal Nazi gak pakai cape. Iya. pakai cuy. Pakai ya? Ada yang SS-nya ya? Pakai ada. Yang gede-gede pakai dan itu mereknya Hugo Boss cuy. Oh iya. Iya, mereknya Sampai Hugo Boss. cape-nya juga. Iya deh harusnya. Ayo. Dia ragu. Ayo. Gue bisa dengan ngomong cukup yakin iya. Karena Cukup yakin enggak, tapi enggak yakin banget ya. yakin gue. Oke. Soalnya Hugo Boss Kalau salah paling rumah lo disegel, Bob. Iya. sama siapa? Sama gue. Sama gue. Nah kalau di game kan warnanya coklat kalau nggak salah kan? Jubahnya. Iya. Bukannya hitam ya? Bukan. Iya, lupa gua. Iya warnanya coklat gitu terus kayak ada paddingnya. Ya kan lo yang lebih tahu kan lo Zangief. Gimana? Secara banyaknya bulu cocok. Iya. Zangief ya. Tapi iya. Zangief itu bisa nyetrum, Bob bisa nyetrum Itu enggak? Blanka Itu cuy. Blanka. Oh, itu Blanka ya? Iya. Emang Bobby Zangief mirip tuh Blanka yang- juga sih. Oh iya sih. Iya Iya sih. Iya. Zangief tuh yang Zangief tuh yang kayak BA, Yang kayak BA Barakus. Yang mohawk Yang rambutnya. mohawk. mohawk. Terus Oke, bulu dadanya diamond gitu. Yoi. Nah, itu yang kayak Bobby bener-bener. Wrestler gitu kan. Wrestler gitu, pakai cawat doang. Iya. Zangief. Kalau yang di Street Fighter movie si M. Bisonnya tidak terlalu besar. Gue pikir bakal lebih gagah gitu loh. Ternyata rada tuwir kalau yang di film Street Fighter yang Vandem Iya, kan. kayak lebih merintah gitu loh, nggak action. Apa sih? Oke lagi. Inilah filmnya Vandem yang barengan sama Jet Li. The Expendables itu ngumpul semua tuh. Itu semuanya cuy. Ada BU semua kali itu ya? iya. Sama kayak Jackass movie. Orang BU. Itu kan ada Itu si siapa aja? Itu ada Terminator tuh si Arnold, Sylvester Stallone ada. Sylvester Stallone, abis itu Mel Gibson. Terus si Dolph Lundgren ada. Yoi. Oke. Abis itu ini Wesley Snipes. Ada ya? Ada. Oke. Jet Li. Jet Li, bener. Apalagi ya? Lupa gue. Jason Pokoknya Statham. Jason Statham. Jason Statham Iya, udah iya, botak loh dia di situ. Emang botak mulu. Kan dulu waktu dia jadi atlet diving kagak botak. Oh iya benar-benar. Jet Li tapi filmnya yang menurut lo paling memorable apa? Wah, Romeo Must Die. Oh, Itu kayak ada. pertama kali dia di Hollywood kayak Brad gitu loh. Wah, Jet Li nih. Gimana tuh? Brad tuh gimana Hollywood yang Brad. Hollywood yang kayak udah dikenal Hollywood secara luas tuh pas di Romeo Must Die pas bareng sama Aliyah. sih? Aliyah tuh bacanya gimana sih? Aliyah kan? Oh Wah ya. Wah ya. Kenapa males gitu namanya? Wah ya. Ya sama Rest in Peace ya Aliyah ya. Jadi pas di situ gue inget banget dia pakai pakaian serba hitam, terus abis itu pakai kacamatanya hitam tapi yang agak ceper, tapi bukan kayak colo, Oh. ya kan? Soalnya di posternya kayak gitu. Oke. Ya terus dengan pose favorit dia yang kayak agak gimana ya? Gue Gimana? nyebutnya yang Gimana? yang gitu deh. Ya lu Apa googling ya? aja deh. Iya, masa dikit-dikit gue suruh googling. Iya kan teknologi. Inilah apa Once Upon a Time in China kalau Nah, gua. itu Itu di Wong Fei Hung. langganan layar emas juga tuh. Lah kalau Wong layar Fei Hung. emas dia tiap hari Sabtu jam 9 pagi biasanya tuh film-filmnya film apa action kayak berantem-berantemannya Jet Li. Chinese movie itu. Oh. Dia juga ini tuh nggak lo? Juara wushu kalau Jet Li. Oh iya, dulu di kecamatan dia paling jago men. Piala kecamatan dia megang ya. Megang dia kecamatan. Juara Abis itu kan 17-an biasanya. abis itu kan dia di provinsi naik, abis itu ke Jurnas sampai akhirnya jadi Ya. juara wushu.
Tapi Jet Li emang beneran profesional sebagai wushu sih. Memang iya. Terus kalau misalnya zaman dulu yang kayak era-era layar emas gitu juga kalau gue udah amat sangat familiar dengan film-filmnya Jackie Chan. Gue inget banget nonton filmnya dia yang City Hunter tuh di bioskop. Cukup banyak tuh adegan-adegan yang gue disuruh tutup mata. Iya, soalnya City Hunter kan agak gimana gitu kan. Iya. Kontennya lu cukup dewasa dan waktu itu gue masih umur berapa ya? 7 gitu. SD kelas berapa lah lupa gue kelas 5 atau kelas 6 lah gitu. Police Story juga. Police Story. Itu ada berapa film gitu? Si Police Story. Hong Kong Police Story. Iya. Ya kan? Dia sama kayak Toy Story kan, sampai 4. Iya. Bener. Ini yang sama Owen Wilson, Shanghai Noon. Dulu gue punya tuh DVD-nya tuh. Shanghai Noon. Yang Shanghai Night bukan nama Jet Li ya? Shanghai Nights itu dia sama si ini dong. Donnie Yen, Ip Man. Salah. Itu scene pertamanya dia di screen barengan tuh untuk pertama kalinya sama si Donnie Yen. Tapi kalau Jackie Chan pertama dia dikenalnya bukan Shanghai Night kali ya atau Shanghai Noon, tapi di Rush Hour kan? Oh, sama si siapa? Chris Tucker. Itu juga mantep sih film itu. Kenapa di film Rush Hour yang teringat di gue adalah lagunya Mariah Carey? Yang? Rush Hour pertama tuh ada lagu Mariah Carey kayaknya. Jadi setiap ada Rush Hour, All I want for Christmas. Mungkin ya. Bukan itu ya. Oh iya benar. Pas dia lagi naik mobil kan? Iya, Suyang yang diculik namanya Suyang. Benar. Iya. Mama. Dia emang diberangkatin dari Hong Kong ke Amerika gitu kan untuk nyari si anaknya itu kan. Maksudnya si Chris Tucker-nya kayak sebenarnya dia bukan detektif padahal ya, kayak polisi biasa gitu. Cuma belaga-belaga kayak ini gue yang megang. Gitu kan. Gue tadinya cukup nggak ngeh baru pas gue baca castnya baru ternyata Jackie Chan waktu pas nonton Kung Fu Panda. Dia menjadi salah satu voice actornya kan. Yang jadi monyet. Jadi monkey. Iya. Oh, monkey. Kalau yang jadi ulernya Lucy Liu. Iya, terus ada si Seth Rogen juga itu kan yang jadi si Mantis. Oh, itu Mantis Seth Rogen ya? Iya, Seth Rogen. Ada Angelina Jolie. Jadi macan. Ya, benar. Dan dia tuh menurut gua kalau Jackie Chan ya kayak punya satu style yang dia doang nih. Kayak apa sih slapstick acrobatic fighting itu sebutannya. Itu kayaknya emang dia yang menemukan gaya itu deh. Jadi dia tuh, gue pernah nonton dokumenternya dia kan. Dia tuh mengubah barang-barang di sekitar dia tuh bisa jadi senjata. Kayak makanya lu kalau ngelihat dia kadang-kadang pakai bangku, kadang-kadang pakai tangga, kadang pakai apa. Terus dia tuh kayak mengurangi darah kelihatan di kamera. Dan semua stunnya beneran cuy. Apa jadi kalau misalkan semua aktor-aktor laga yang kita bahas dari tadi dikumpulin jadi satu ruangan ya? Karena ada urban legend kalau 3 aja ngumpul di satu tempat, itu bisa ribet. Waktu itu tuh bener. Katanya di tahun 92 nih, pernah ngumpul di rumah Sylvester Stallone. Ya mungkin karena ke bawah suasana, mulai trash talk antara Van Damme sama Steven Seagal. Waduh, gawat juga tuh. Iya kan. Van Damme bilang. Steven Seagal lagi. Rambutnya kan gak pernah kenapa-napa kan, walaupun dia berantem kayak gimana pun ya. Rambutnya tetap kuncirannya rapi. Klimis belakang. Klimis belakang gak keringetan, tapi semua orang jumpalitan. Dia gelantungan di microLED juga kayaknya tetap aja kayak gitu tuh rambutnya. Gak akan berubah tuh. Dia gelantungan microLED yang kebalik cuy. Iya benar. Patah itu microLED. Jadi mulai trash talk, tiba-tiba Van Damme kita selesaikan di luar yuk. Asik. Gitu. Van Damme yang nantangin. Nantangin siapa dia? Nantangin lu Bob. Waduh. Zangief. Karena Steven Seagal-nya trash talk. Katanya pokoknya kalau kita sampai berantem beneran lo pasti kalah. Van Damme-nya udah capek kali denger gitu mulu kali yuk. Keluar aja yuk gitu. Coba katanya sini main split-splitan sama gue. Waduh. Lama-lamaan split. Aduh split di atas gue split di atas lu. Kita bikin piramid. Splitception. Splitception. Katanya tapi setelah ditantangin sama Van Damme, katanya Steven Seagal-nya cabut. Oh gitu. Katanya sih begitu. Tapi nih buat sobat BKR yang pengen reminiscing lah sama film-film yang kita sebut tadi, aktor-aktor laga yang kita sebut tadi. Coba deh, lo buka Shopee, terus lo ketik nama-nama aktor martial arts favorit lo. Tadi kita udah sebutin banyak banget kan? Kayak apa ya? Van Damme, Jackie Chan, Jet Li, Jet Li, ada Sylvester Stallone, Dolph Lundgren. Itu paling jadul banyak. sih.
Itu ada kelas Iya kan? B sebenarnya tuh dia tuh ya. Kelas B dia. Dia tuh Nggak apa-apa. Dolph Lundgren itu kelasnya Frank Zagarino sama Marda Kaskos lah. Iya Nah, kan? Bener. Kelas kan menurut selera. Kalau misalkan lo Iya. nontonnya emang dia, lo tetap ngefans sama dia kan. Sama Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock juga. Iya. Lo buka nih Shopee, terus lo ketik nama aktor martial arts favorit lo. Keluar tuh barang-barang misalnya kayak DVD combo format film-filmnya Jackie Chan. Ah. Itu collectible banget sih. Pasti. Lo ketik Jet Li, lo bisa temuin CD gamenya yang dulu tuh PS2. Oh, apa Gimana ya? bunyinya PS Bob kalau misalkan kita lagi nungguin? Tuh nunit. Oh, gitu. Bunyinya gimana ya? Gitu. Tiba-tiba keluar judul filmnya lagi, gamenya Jet Li, Heeh. Rise to Honor. Oke. Action, Gitu kan. action Ada figure juga banyak. juga. Gue pernah Bener. kalau nggak salah gue pernah ngeliat salah satu koleksi action figure si Jet Li lumayan agak real. Dan mirip banget tuh Bob ya. Lumayan mirip. Kan biasanya lu kan suka ngeliat action figure, nih kok nggak mirip tapi wah iya ini mirip nih gitu. Oke. Nah lo bisa cari juga tuh action figure Jackie Chan yang Dragon Master. Itu kan sangat ahli tuh posenya kan. Yoi. Gue kalau lagi berenang suka niruin tuh. Iya benar. Pose. Iya benar-benar. Kalau lagi Bener, berenang bener. bisa. Lo cobain deh. Gini-gini Kayak ya. air ngalir-ngalir di ketek gitu lewat-lewat ya kan. Itu filmnya pas dia terakhirnya kan yang dia berantem sama Dragon Master tuh ya? Kalau nggak salah berantem Jurusnya terakhir ya, dia. iya. Iya kan, Jurusnya dia. jurusnya dia yang Iya. terakhir ya kan. Habis itu Mm-mm. terus kalau nggak salah tempat minumnya tuh kayak bentuknya kayak duit gitu. Duit. Apa bukan maksud gue yang kayak bulat-bulat Gimana tuh gitu. bentuknya? Itulah lu ngerti kan yang gue maksud. Yang gini. Enggak ada juga. Iya. Tapi kalau gue deskripsinya kayak gini, Nah. lo pasti ngerti. Nah. Celana jogger Bruce Lee. Nah, Tahu kan lo, Bener. ikonik banget kan. Itu Yoi. juga ada. Atau misalkan lo cari kaset PS1-nya Jackie Chan yang Stuntmaster, itu ada juga di Shopee. Ini Shopee lagi ada yang namanya Shopee 99 Super Shopping Day dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 12 September nih. Ini banyak banget untungnya. Makanya langsung download Shopee sekarang. coba di download dulu. Tapi kalau gue pantau-pantau nih ya di sosmed nih ya, akhir-akhir nih ya. Kita dari tadi kan ngomongin berantem-beranteman nih. Gue ngelihat banyak loh cewek-cewek cantik yang apa ibaratnya kayak artis atau influencer itu mulai memperdalam martial arts men. Contohnya Agni Nihak. Oh. Agni Nihak. Agni Iya. Nihak. Dia kan yang main film Melankolia waktu itu Iya. kan. Tapi dia kalau nggak salah emang karate atau taekwondo gitu Iya. ya. Iya kan. Nah, Oh. terus si Pevita Hak. Bukan dong. Bukan. Pevita Pierce. Agni ini Semuanya Pierce. pakai hak. Habis itu Soraya hak. Enggak semuanya ada hak. Iya si Pevita tuh kan Pevita kalau nggak salah lagi. juga waktu itu sempat ada kebutuhan yang untuk film kan Iya, awalnya. iya. Terus jadinya kayaknya dia juga keterusan ya. Keterusan sama kayak Kelly Tandiono. Oh dia ini ya. Pernah datang ke studio kita ya Kelly Tandiono? Oh, gitu, pernah. Iya pernah ya. Dia tuh Yoi. ini kan ya. Muay Thai kalau nggak salah kan. Muay Thai. Tapi dia emang olahragawan banget ya kalau Banget. lihat. Terus dia bisa split loh. Iya ya. Iya dia kayak Van Damme dia bisa split dia. Hmm. Terus ada Vina Philip. Oke, ini ya, nama Instagramnya Lavina tuh dia juga emang karate kalau nggak Karate salah deh deh. kalau nggak salah dia atlet juga deh. Iya kan? Iya si Agni ini itu kalau nggak salah dia juga atlet juga sih. Sempet SEA Games gitu. Ya kalau dari teman-teman kita banyak juga sih cewek-cewek yang kalau lu lihat instastorynya lagi Muay Thai dak gitu-gitu ada. Ya mungkin udah saatnya juga apa ya martial arts itu emang harus buat semua orang aja nggak harus identik sama laki-laki doang gitu loh. Betul. Lu Kalau bayangin itu mah bener. kalau misalnya lu lagi deketin cewek nih Cow dan cewek lu itu semacam jujitsu dan 3 Buset. Oke. ya, dan 3 gitu terus lu lagi ngedate sama dia terus lu ketemu di bar nih Mhm. biasa lah di bar kan ada yang udah kecapean Ngantuk. udah masuk mulai, angin. angin. Kalau udah mulai masuk angin kan di bar kadang-kadang dicolek dikit woi apa lo gitu kan langsung panas gitu lah. Sedangkan cewek lu tuh sebenarnya jago banget jujitsu dan 3. Oke, tapi kan lu nggak pengen ngebiarin dia yang jadi membereskan kemasuk anginan orang ini. Nah jadi kalau lu gimana? Lu yang ngerokin tuh orang? Iya. Gimana? Gimana ya? Gimana? Apa biar cewek lo aja yang ngerokin? Ini sebenarnya rada tricky karena kalau Hmm. misalnya lu sebagai cowok pasti lu juga pengen kayak membela dia kasarnya Iya. gitu kan. Padahal harusnya dia yang lebih bisa membela lu. Iya berarti lu lebih milih dilindungi dia. Gua akan menghindari. Misalnya Tante Sofia Lajuba jujitsu jam 3 nih. Oke. Nih, Heeh. misalnya nih. Oke. Habis itu lagi ngedate sama lu nih, misalnya aja nih. Mhm. Terus katanya di suatu bar gitu, dicolek dia sama orang. Dia pengen ngapain tuh orangnya padahal lu tahu banget
Tante Sophie bisa. Ntar dulu, kalau gue yang nyolek siapa dulu? Kalau misalkan yang nyolek dia tuh Mad Dog, Kang Yayan, kayaknya gue nyerah deh. Kayaknya gue nyerah deh. Iya gak? Ayo lo. Masa Kang Yayan nyolek-nyolek gitu. Lu parah banget lu. Lo kan misalnya. Iya bener juga. Iya Cuma kalau dong. misalnya random people aja deh. Gue kayaknya akan tetap menghindari pertikaian. Jadi lu akan ngapain? Gue akan kayak, cewek gue lo apain barusan? Katanya menghindari. Itu mah gak menghindari dong. Atau ini deh, gue kasih situasi lain. Lo sekarang Bob, Nah. kembali ke idola kita Van Damme. Nah. Van Damme itu udah nikah 5 kali. Wah, gila. respect. S5 dia. Ya, S5 dia. S5. Gue bilang wah respect. Pengen dia. Pengen banget dia kayak gitu. Pengen. Mudah-mudahan pacar lagi dengerin. Iya. Jadi lo situasi gini, lo lagi deket sama cewek. Ya lo tahu dia udah pernah menikah gitu. Tapi ketika dia cerita, lo kan pasti cerita soal masa lalu lo, dia juga cerita soal masa lalu dia. Dia adalah salah satu mantannya Van Damme. Waduh. Tapi udah putus kan? Udah Kan mantan. udah selesai, Oh, udah udah selesai gitu. Terus? Tapi tiba-tiba dia yang, gue kalau misalkan mau pacaran sama orang lain, Van Damme harus approve. Aduh. Lo suruh ketemu sama dia. Hmm. Kalimat pertama yang lo bakal ngomong ke dia apa? Bang, Iya. Bang, jadi gini. Padahal ini bukan bokapnya lo gak perlu minta izin juga sebetulnya. Iya juga ya. Iya. Iya, gue mungkin agak gabah. Siapa Van Damme? Apa-apaan lu? Dia yang Gue gak pernah nonton filmnya. Iya. Siapa tuh Dia datang ke bagian gue sini. Gue tungguin sama bagian gue. Amuba, anak muhibawah. Begitu disamperin sih yang tadi semua gak ada yang kepikiran tuh pasti yang Yang lain pada Bang, Bos ya gimana Bang, bos? Bang, main kali ke pos bang. Iya. Paling gitu sih. Ya tergantung sih ya. Iya, karena Tergantung. kalau misalnya tadi tuh balik lagi kalau situasi yang kayak gue gitu ya, ada semacam mindernya mungkin ketika lo deket sama cewek yang emang jago martial arts, apalagi dihadapkan situasi yang memang dibutuhkan nih, misalkan emang lo harus ada membela dirinya gitu, ya kan ketika lo udah punya pegangan martial arts lo lebih pede dong. Iya benar. Dan apalagi kalau misalkan si cewek lo yang lo tahu dia jago, terus lo kan nggak pengen kelihatan cemen juga. Iya Iya dong. Kalau misalkan kayak Joe Taslim gitu, misalkan gue ibaratnya kayak Joe Taslim, wah gue mah pede. Ya, Jago judo. Enggak, gini. Joe Taslim bos. Siapa yang mau macam-macam sama Sub-Zero? Oh iya. Wah, gila gak lo? Tak bukuin kamu. Di Mortal Kombat itu waktu pas gue nonton, gue awalnya nggak menyangka kalau si Joe Taslim ternyata satu perannya di sana di Mortal Kombat banyak banget, dan si Sub-Zero-nya emang jadi kayak musuh utama. Iya. Iya kan? Ya pertama-tama emang Sub-Zero di Mortal Kombat emang salah satu peran utama Jow. Iya, cuman kan maksudnya kan musuh-musuhnya banyak tuh, ada kayak si Goro, terus ada si Samsung gitu-gitu kan. Shao Kahn. Ya, nah di film Mortal Kombat Kenapa nggak keluar? Soalnya nggak C depan A belakang A atas C. nggak dikeluarin emang. Pas smoke. Nah, soalnya kalau pas smoke baru cepet C depan A belakang atas C, depan A belakang atas itu langsung keluarnya Shao Kahn atau Goro. Betul. Yang main Akhirnya- Sega yang bisa ngerti nih. Iya. Akhirnya si Sub-Zero yang stand out banget kan, dan itu si Joe Taslim. Jadi tadi misalkan kayak lo mau dirasain sama orang di jalan, lo liat Joe Taslim nggak jadi, jago judo, Sub-Zero. Karena siapa juga yang mau macam-macam sama castnya The Raid. Oh iya juga ya. Ayo lo. Iya. Iya. Iya juga sih, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya paling cuman pas misalnya cewek digangguin gitu. Bener-bener pas siapa ada apa ini? Tanpa tahu dia ceweknya siapa tapi Joe Taslim. Bang. Iya. Enggak bang, ini tadi anak-anak biasa. Iyalah. Masuk angin bang, Masuk sini. angin. Sini keluar gitu. Iya. Masuk angin. Masuk angin sih. Tapi bener-bener. seorang Joe Taslim yang jago judo, terus perannya dia di Mortal Kombat juga keren banget gitu kan, di The Raid juga berantemnya rusuh banget. Siapa yang menyangka seorang Joe Taslim di sebuah dojo judo, Dojo judo. dia joget-joget. Hah? Oh. Lu udah lihat belum? Gua tahu lo arahnya kemana nih, Joe Taslim joget-joget. Iklan Shopee yang baru lah. Iklan Shopee yang baru. Gue juga udah Yoi. nonton tuh. Nih buat sobat BKR dan sobat Shopee ya. Kalau belum nonton coba lu lihat deh tuh iklannya Shopee yang paling baru di YouTube-nya Shopee. Itu ada Oke. Joe Taslim joget-joget. Mm-mm. Barengan Di ya gitu ya. dojo judo bener kan? Di dojo judo dan judo. Iya bener. Kebanyakan dojo judo ya gitu ya. Iya iya. Terus nih ada Shopee 99 Super Shopping Day. Sobat BKR jangan lupa belanja sekarang buat nikmatin promonya dari tanggal 18 Agustus
sampai 12 September. Oke. Jadi Sobat BKR dan Sobat Shopee jangan lupa subscribe YouTube Shopee Indonesia, like, komen, dan share video ini buat ikutan giveaway berhadiah jutaan voucher belanja Shopee dan merchandise BKR. Nah, jangan lupa ya, ciao. Nah, buat Sobat Shopee jangan lupa untuk Sobat Shopee jangan lupa untuk karena gue mau siap-siap subscribe tau gak lo? Oke. Nah, Sobat BKR dan Sobat Shopee jangan lupa untuk kan? Karena gue udah liat supnya nih. Untuk Gue liat lagi. sup. Gue takut nih ketemu subscribe. Aduh.